Berjumpa lagi. Di kesempatan kali ini kita mau sedikit mereview tentang kabel charging, kabel cas, dan juga berfungsi sebagai kabel data ini ya. Ya, ini yang merek-merek apa yang saya rekomendasikan, yang saya sarankan, dan tipe-tipenya yang saya sarankan. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja ya. Ini dari merek Ugreen ya, dan ini baru saya beli. Ini sekaligus mereview juga merek Ugreen. Ini USB Type C yang Type C yang 2 meter, yang USB tipe A ke Type C ya. Langsung saja kita buka. Ini apa? Oh, user instructionnya. Wah, semacam kertas-kertas. Bahannya bukan kertas ya, ini plastik ini. Oke, langsung kita singkirin. Nah, ini kabelnya. Langsung kita buka saja. Ya, ini kabel 2 meter Type C. Ini yang tipe bentuk L ya, yang bentuk L. Dan ini yang braided ini semacam sulaman benang ya, semacam jahitan benang ya. Ini saya suka dari yang saya sarankan itu yang tipe seperti ini ya, yang tipe L, yang bentuk 90 derajat ya, bengkok 90 derajat. Oke, saya selingin dengan bahasa Inggris sedikit ya. Oke, today I will a little bit review about the charging cable. About this is function also as a data cable, transferring data. So this is I will make a suggestion what brand to use, what brand should not to use based on my experience. Okay, this is what I like from this cable is I suggest in using a L size, L shape with a 90 degrees angle. Okay, ini kabel ini sangat lentur ya. Saya sangat suka desain kabel seperti ini, anti kusut ya. Dan kenapa saya pilih yang 2 meter ya, karena 2 meter itu yang paling pas yang selama saya pakai handphone ya. Yang kalau 1 meter tuh sangat kependekan, 1,5 meter nanggung, jadi 2 meter yang paling pas ya, yang selama saya coba. Oke, ini sudah pernah saya coba ya untuk handphone. Ini yang Type C, ini untuk saya coba di apa ini, Samsung S21 Plus ya. Langsung sudah saya coba ya, berjalan fast chargingnya ya. Untuk pengecasannya saya coba pakai ini, 2 charger ini charger Xiaomi original yang outputnya 5 volt 2,5 ampere, juga 9 volt 2 ampere, dan 12 volt 1,5 ampere. Oke, ini colokannya cuma 1, kalau ini sampai 3 ya, outputnya 3. Dan yang Basius ini yang juga udah pernah saya review ya. Ini outputnya USB 1 dan USB 2 itu 5 volt 2,4 ampere, USB 3 nya 5 volt 1 ampere. Oke, jadi ini bisa ini 2,4 ampere ya di salah satu portnya. Oke, kita coba dulu pakai yang ini ya. Coba dulu pakai Xiaomi ini. Oke, kita tes pakai charger Xiaomi. Kita exit dulu, kita ke baterai, langsung dicas. Itu dia, bisa narik sampai 3 ampere ya. Ya, kalau kita lihat dengan aplikasi ampere, ya, dia perlu measuringnya
agak lumayan lama ya, makanya saya lebih suka pakai AIDA 64. Nah, ini 2950. Oke, apakah dia dan settingannya ini. Ini super fast charging sudah saya aktifkan ya. Dia butuh waktu nunggu dia untuk measuringnya pakai aplikasi Ampere ini. Beda kalau pakai AIDA. Kita tutup dulu, kita masuk ke AIDA. Kalau di AIDA dia langsung nih pengukur ampernya langsung muncul, nggak perlu measuring, makanya ini aplikasi AIDA 64 lebih cepat ya. Oke, dia charging di 5 volt 3 ampere dengan kabel yang kita bahas tadi. Ini kabel U-Green tadi ya. Ya, selanjutnya kita pakai ini charger dari Basius ini ya, pakai kabel U-Green-nya di port kedua ya. Ini ada pengukur ampernya ini. Oke, ini pakai charger Basius. Berapakah dia? Cuman 1,5 ampere, dan itu ya cuman 1,5 ampere ya ini pengukurnya. Dan di batok charger tadi juga terlihat 1,5 ampere juga. Jadi lebih bagus chargernya Xiaomi ya. Itu saya sudah coba di 33 portnya dari charger Basius itu, dan sama tetap 1,5 ampere maksimal ya. Dan itu karena charger Basius belum mendukung fitur power delivery. Kalau nggak salah power delivery 1 atau 2 itu, karena Samsung S21 mendukung sampai power delivery 3 versi yang ketiga. Jadi dia yang charger Xiaomi tadi ada yang 9 volt dan 12 voltnya, jadi yang naik itu 9 voltnya ya. Kalau ini kan yang Basius itu cuma charger 5 volt. Jadi untuk fast charging lebih disarankan yang sudah mensupport 9 dan 12 volt ya. Ini kenapa saya menyarankan untuk memakai konektor yang tipe L seperti ini ya, yang tipe 90 derajat ya, belok seperti ini, karena ini sangat membantu sekali kalau kita pasang di phone holder, phone stand seperti ini. Dia sama sekali tidak mengganjal di bawah ini ya. Ini benar-benar aman di sini, tidak ada yang mengganjal ya. Walaupun ada phone stand yang tinggi itu, dia cuman ini jauh lebih stabil pokoknya yang tipe seperti ini. Walaupun ini bisa yang tinggi gitu, ada yang tinggi itu, tapi ini jauh lebih stabil ya. Ini dia benar-benar aman ini, karena dia rendah dia, jadi tidak gampang terguling karena tipe yang pendek ini. Tuh, dia pendek ya, sama sekali tidak mengganggu. Ini kalau kita coba pakai yang ini, yang tipe yang seperti ini, yang panjang seperti ini, sangat-sangat susah ya, sangat-sangat susah, benar-benar mengganjal. Walaupun ini bisa ditinggikan, tapi saya lebih suka memilih yang pendek biar stabil dia, biar tidak gampang terguling ya. Ini sangat-sangat mengganggu ini kabel yang mendongak ke bawah. Dan juga yang tipe C ini juga sama. Oke. Ini juga sangat enak kalau lagi membuka aplikasi gitu, sangat stabil ya. Itu enak sekali, dia stabil ya karena dia rendah ke bawah. Oh iya, ada ada yang mau saya sarankan untuk kalau
saya baru di Samsung ini baru saya lihat ya. Semoga di handphone lain ada settingan yang seperti ini. Ini penting, kita lihat ini yang masuk ke settingan ke baterai ya. Kita ulangin lagi, masuk ke setting, pilih battery and device care, pilih baterai, pilih more battery settings. Nah ini ada pilihan, maaf agak kurang jelas, ini ada pilihan protect battery. Ini sangat disarankan dihidupkan kalau kita sering di rumah atau sering di tempat kerja yang selalu ada listrik, jadi kita tidak terlalu jadi ini sangat disarankan kalau kita sering di tempat yang ada listrik ya, yang tidak perlu baterai ya. Jadi ini mencegah baterai overcharge ya. Jadi kalau kita jarang keluar rumah, sebaiknya ini sangat disarankan untuk diaktifkan ya. Jadi supaya baterai itu tidak stres ya dengan overchargingnya. Karena semua pabrikan sekarang yang saya tahu mengecas sampai 4,5 volt, 4,45 volt itu sudah sangat stres ya. Dimana lithium itu 4,2 itu tegangan yang full seharusnya. Setahu saya lithium apapun itu 4,2 volt sudah dianggap penuh ya. Tapi manufaktur pabrikan zaman sekarang ngepres sampai 4,45 volt. 4,45 volt itu udah sangat stres gitu. Nah, jadi ini sangat membantu, sangat di 85% dia hanya dicas sampai 4,2 volt ya. Ini. Nah, tapi saat kita mau berjalan-jalan keluar rumah, nggak apa-apa ini dimatikan, terus kita cas sampai 100%. Ya udah, nanti waktu kita di bepergian pasti dia turun sendiri kan baterainya. Nah, oke, itu sekilas info. Ini saya juga mau memberitahu, sedap sekali memakai handphone yang pakai double tap ya, yang bisa double tap untuk membuka dan double tap untuk menutup. Ini fitur yang sangat berguna sekali biar supaya tombol ini tidak cepat rusak ya. Tombol tombol powernya ini. Berikutnya yang perlu dibahas juga ini soal kabel ini. Ini adalah kabel, ini kemarin udah sempat juga saya review ya. Ini kabel micro USB, tapi yang bisa bolak-balik ini. Bisa bolak-balik ya. Ya, jadi ini bisa bolak-balik, bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Dan ini juga yang bagusnya dia tipe L ya. Ini buatan Basius, sama-sama braided. Bagus ya, kualitasnya bagus, premium ya, anti kusut. Nah ini jadi kita tinggal colok ke sini, ini bisa begini, bisa colok begini, bisa colok begini ya, bisa bolak-balik terserah kita. Nah jadi satu colok seperti ini, salah colok seperti ini, jadi udah bisa dia. Jadi lancar ditaruh seperti ini, letaknya aman. Dan juga kadang ada orang yang suka main game mungkin ya, jadi dia tidak mengganggu tangan, dia bisa main sambil main game gitu ya. Tetap bisa lancar ini tanpa mengganggu tangan. Dan juga salah satu yang penting, kenapa colokan seperti ini sangat disarankan ya. Nah, ini karena ini misalkan kita ini handphone ini terletak di tempat yang lembut, yang lembut ya, yang lunak. Misalkan di kasur gitu, kita tidak sengaja letakkan di kasur atau tertidur, ini handphone ikut di tempat yang lunak. Jadi saat ini tertekan, ini kabel seperti ini sangat berisiko untuk tertekan dan sangat berisiko tertekan dan patah ya. Ini saat ini karena dia banyak permukaan yang untuk dia menarik dia ke atas sampai patah gitu ya, merusak port micro USB nya ke Type C nya, merusak portnya ya. Jadi yang paling sering rusak itu ya karena ini kita tertinggal di tempat tidur, tempat lunak, tempat lembut, dia tertekan ini. Nah,
tertekan jadi patah nih konektornya di dalam. Itu yang sering, makanya tidak bisa ngecas lagi atau transfer data sangat lambat dari kabel USB ini. Dia paling sering rusaknya di sini, konektornya ini. Seperti ini, dia permukaannya sedikit sekali yang menonjol ya. Jadi saat tertekan lebih sedikit yang kemungkinan untuk rusak, yang patah di sini ya. Ini makanya disarankan yang seperti ini ya. Oke. Dan juga itu so that's my recommendation about this port style, because this 90 degrees angle is good for you when you put this thing in soft areas. Maybe you left it in the bed, so you want, when you push it, not much things will crack it like this, just like this straight type like this. There's too much pressure, there's too much risk of pressure it like this, too much pressure, risking the pressure on this part. Okay, so I suggest using this L type. We continue about this. Lalu kita lanjutkan dengan tipe-tipe merek ya. Saya menyarankan tipe merek Baseus, merek Ugreen, merek Anker, merek Vention. Ya, yang merek Vention juga bagus. Ini merek Vention ya. Ini merek Vention juga awet, bagus ya, merek Vention ini. Saya tidak menyarankan yang merek McDodo ya, McDodo seperti ini. Ini merek McDodo ini saya udah pakai berapa 3 biji seperti ini dan sering-sering disconnect ya. Yang ini sering-sering disconnect. Ini udah 3 biji seperti ini juga sering tidak masuk listriknya atau ampere sangat kecil ya. Nah, jadi ini saya tidak sarankan karena ini dan salah satunya seperti ini. Salah satunya saya ngeliat dari ini saat dimasukin ke kepala charger. Saat dimasukkan ke charger ini sangat kendor gitu. Masukkan kendor sekali. Walaupun ini sangat jarang dipakai ya. Saya kalau pakai charger ini jarang dilepas-lepas ini. Ini kendor sekali. Jadi salah satu caranya untuk mengakali itu, di sini saya ada kasih semacam besi nih, ya, semacam plastik ya. Jadi supaya besi ini plastiknya ini agak naik ke atas biar lebih ketat gitu. Ini bisa kita tambal sesuatu di sini, kita kasih plastik di sini. Ini ada semacam plastik saya taruh di sininya, di bawahnya ini. Nah, itu untuk mengakalinya karena dia terlalu kendor. Jadi walaupun bisa mengecas, biasanya ampernya kecil ini. Nah, tapi setelah dipasang ini jadi lumayan ya. Dan ini juga salah satu contohnya tentang merek McDodo ini. Ini saya tidak sarankan merek ini ya. Saya tidak tahu apakah sekarang sudah ada perbaikan dari merek mereka, tapi yang saya pakai, pengalaman saya itu produk mereka itu kendor ya. Ini apa? Colokannya kendor, jadi ini dimasukin USB flash drive seperti ini. Flash disknya ini, nah ini selalu kendor ya. Ini kendor sekali. Ini sangat jarang dipakai ya. Mungkin baru sekitar 3 kali atau 2 kali tuh saya pernah memakai. Dan karena ini saya pikir alatnya ini rusak atau handphone saya tidak bisa gara-gara alat ini. Jadi alat ini saya pikir handphone saya tidak support atau flash disknya rusak ya gara-gara merek ini. This is I recommending the name brand about Ugreen, this Ugreen brand, Baseus, Vention. Like this cable is marked by Vention. This is Vention brand, so I recommend that brand. I'm not recommending this McDodo brand because I've experienced a lot of trouble with this brand. I don't know, the recent version has improved. This what I want to say, if this McDodo brand, because this is so loose.
See, it's very loose. So I only using about 3 times maybe, because of this I thought my phone is damaged or not supporting OTG, because, or maybe my flash disk drive is damaged, broken, not supported because of this brand. I thought I can trust this brand, but I don't know, I don't want to use this brand anymore. Okay, so then maybe they improved somehow, but I have experience also with this brand, with this connector port. This port is very loose. Because of this, you can see this. I'm adding some plastics into this portion, because I'm adding this some kind of plastics in this gap to this. I'm putting some plastic here to make this plastics a little bit forward, a little bit lift up, so it's more pressing this to another port, because this is a male and the female is more, because this thing is more tightening up this gap in here. So after I'm adding some plastic in here, the problem pretty much solved, but not 100%. I'm gonna see, and also see this the metal, the bronze inside is very thin, so that's make problem with connections. Oke, dan ini untuk sebagai informasi tambahan, ini kabel yang micro USB ini yang bisa dibolak-balik ini masih sangat langka ya. Yang saya sangat susah mencari yang micro USB yang bisa dibolak-balik sini. Nah, ini harganya sekitar berapa, 120 ya? Iya, 120 ribuan. Ini yang kabel dari yang untuk kabel Type C kan bisa dibolak-balik ya kan. Type C ini saya harganya ini 90 ribuan ya. Tergantung toko ya, berbeda-beda dari tergantung toko. Kenapa lebih mahal yang ini micro USB ini? Karena sangat langka ya yang bisa bolak-balik seperti ini. Bisa bolak-balik seperti ini, jadi ini lebih susah dicari, dan juga tipenya tipe L ya. Ini yang saya rekomendasikan. If about the pricing, this is little bit more expensive than this one, because it's very rare to have something micro USB reversible and L shape 90 degrees. Is very rare, but it's more expensive, a little bit expensive. Okay, I think that's all about. And I want to suggest something. If you using a phone, all my phone is almost no one have problem. I have using maybe about 7 years of phone, and 8 years, maybe 10 years. No one have problem, because I'm only using original chargers. The key is never using cheap chargers, bad chargers, never using bad chargers for the health of your phone. Oke, jadi untuk saya sarankan adalah jangan pernah memakai charger murahan ya untuk handphone kita ya. Karena saya udah memakai handphone ini bisa sampai awet, sampai mungkin ada yang sampai belasan tahun ya. Karena saya tidak pernah memakai charger abal-abal, selalu memakai charger yang bagus. Oke, itu saja untuk informasinya. Maaf videonya sudah kepanjangan ya. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching.